Saudara pemirsa, kita berjumpa kembali dalam acara Parlementaria. Wakil Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, Haji Nimatullah SE, berhasrat dan termotivasi untuk maju sebagai anggota DPR RI pada pemilu 2024 mendatang. Mari kita simak wawancaranya. Kalau Bapak tadi sampaikan hasrat untuk maju sebagai perwakilan rakyat pusat, apa yang mendorong Bapak sehingga Bapak ingin sebagai calon anggota DPRD pusat? Ya, yang pertama saya ini politisi. Karir tertinggi politisi itu adalah menjadi anggota DPR. Yang kedua, saya ini sudah 3 periode di DPR provinsi. Ya, saya kira saya harus naik kelas, meningkatkan pengabdian saya. Saya yakin kalau di DPR RI kekuatan dan kapasitas lebih besar untuk bisa memperhatikan kemajuan daerah, terutama terkait masyarakat bawah yang agak kesulitan. Di DPR provinsi ini bisa kita bantu, tapi anggaran masih sangat terbatas. Kewenangan juga tidak memadai untuk bisa membantu secara memuaskan masyarakat. Saya kira kalau di DPR RI saya bisa berbuat lebih banyak kebaikan masyarakat dan terutama kemajuan daerah kita. Itu motivasi utama saya. Kenapa saya mau ngambil. Ya, kemudian dengan hasrat Bapak untuk menjaga DPR, tentu ada kesiapan atau langkah-langkah yang Bapak ambil seperti itu. Ya, persiapan saya itu kan terutama persiapan diri, karena menjadi anggota DPR itu bukan persoalan gampang. Kita mesti beradu konsep dengan semua orang terbaik dari seluruh provinsi. Saya kira itu ya, apa yang pengalaman saya 3 periode saya kira sudah lebih dari cukup di DPR provinsi. Kemudian apa langkah-langkah untuk sementara belum terlalu banyak karena belum masuk masa itu. Jadi KPU saja belum keluar peraturan KPU tentang pencalekan. Jadi yang saya lakukan selama ini ya bersilaturahmi saja sebanyak-banyaknya kepada masyarakat. Saya kira itu langkah yang konkret. Dan ya insya Allah, amin. Hamdan wa syukran la haula wala quwwata illa billah. Rabbi sidni ilman warzuqni fahma. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, oleh karena alhamdulillah dalam kesempatan ini dalam keadaan sehat walafiat kamana kimat dumpungun di pekarangan rumah teman-teman Lebita Haji Kak Dusu, satu rangkaian acara yaitu untuk bersilaturahim menerima dan alhamdulillah bertatap muka langsung dengan Tamal Lebita Haji Nimatullah SE. Maka salam dan taslim semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad SAW, Nabi yang menjadi suri teladan kepada kita semua. Yang saya hormati, saya muliakan Bapak Wakil Ketua DPR Provinsi Sulawesi Selatan. Satu kebanggaan bagi kami secara pribadi, apalagi secara pemerintahan kedinasan. Alhamdulillah saya selaku pemerintah desa di Pangkep ini Pak, ada 65 desa. Dari 65 desa itu ada 2 yang berstatus desa mandiri. Alhamdulillah, desa Tabo-Tabo dan desa Kabah. Menemui semua masyarakat tanpa terkecuali untuk mendengarkan aspirasi dan menyampaikan aspirasi Pak Ibu sekalian yang saya hormati. Tentunya yang terhormat Bapak Kepala Desa kita yang tercinta Bapak Nasrullah Salam SH, yang mana beliau ini Pak Wakil sudah 2 kali menjadi Kepala Desa di Desa Kabak. Dan tentunya hadirin semua tanpa terkecuali, untuk mempersingkat waktu, tentu saya sebagai tuan rumah mengucapkan sangat banyak terima kasih yang sudah keempat kalinya Pak Haji Nimatullah Wakil Ketua DPR kita berkunjung di tempat kita ini. Untuk saya datang karena
saya melaksanakan tugas. Apa itu? Reses itu adalah masa tidak ada sidang dan tidak ada rapat di kantor DPR. Jadi dalam masa reses ini, kita kalau di provinsi 8 hari, dalam masa reses ini dilarang kita rapat di kantor. Jadi anggota DPR itu disuruh turun, ketemu rakyat, masuk ke dapil, lihat daerahnya. Sehat juga itu bukan karena kita bagus berolahraga, kuat makan, tidak. Kesehatan itu berkah. Dua hal ini, umur dan kesehatan, itu tidak bisa dinilai dengan apapun. Jadi ini harus selalu kita bersyukur kepada Tuhan soalnya. Jadi kalau kita sudah pandai bersyukur, insya Allah kita bisa tenang hidupnya. Kenapa kita butuh tenang? Karena hanya orang-orang yang tenang yang hidupnya yang bisa bahagia. Tidak ada cerita itu ada orang bahagia kalau tidak tenang hidupnya. Nah, itu syaratnya orang bisa tenang hidupnya ya pintar bersyukur. Karena kalau dia macam syukur, saya di motor lo juga, mungkin ada dua motor lo si auto. Engkau saya dioto lo si terlalu oto. Kalau kita seperti itu tidak pernah tenang hidup tak. Engkau jilbab nama kesing lo si terlalu jilbab. Makasih di tasnya lo si bermerek, dia gak kecakun. Tidak, itu masyarakat kita karena kita tidak mampu memaknai ajaran agama. Nah, hampir tiap bulan, tiap minggu yang sembahyang Jumat, bapak-bapak itu dengar soal bersyukur. Nah, ini selalu saya ulang-ulang di banyak tempat, karena keadaan kita hari ini sedang tidak baik-baik saja. Presiden sendiri dan Menteri Keuangan sudah sampaikan, kemungkinan kita akan menghadapi krisis ekonomi ke depan. Semoga saja itu tidak terjadi. Artinya kalau krisis ekonomi masuk satu woi, sederhananya masuk sadoi. Itu kemungkinan akan kita hadapi situasi seperti itu. Mudah-mudahan karena kita negara yang mengandalkan pertanian, Pak Darta, petani tak masih mau menanam karena itu pertahanan terakhir kita. Nah, kalau keadaan susah, kalau kita tidak pandai bersyukur, itu mudah sekali kita marah-marah, mudah sekali terjadi konflik di masyarakat.